Tindakan rekonstruksi adalah apabila didapatkan suatu kelainan yang mengganggu secara fungsional yang nantinya akan kita perbaiki sehingga nanti fungsinya akan kembali normal atau mendekati normal. Untuk bedah plastik yang estetika itu adalah sesuatu yang sudah normal mestinya, tetapi dibuat lebih baik lagi. Kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk saya ini bisa melakukan bedah plastik gitu, dokter? Tapi kalau pada intinya memang tidak ada batasan. Bayi pun kita bisa melakukan rekonstruksi untuk bibir sumbing minimal 3 bulan. Itu pun untuk syarat pembiusan. Jadi 3 bulan sudah bisa kita lakukan rekonstruksi untuk bibir sumbing. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi dalam acara podcast Kanal Informasi dan Edukasi Sutomo. Bersama dengan saya, Pradevi Melafitri Farista Ananto dari Instalasi Promosi Kesehatan RSUD Dr. Sutomo. Dan Sobat Sehat Sutomo, hari ini kita ditemani oleh dokter yang sangat luar biasa cantik, Dr. Linda Haryani, dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetika, subspesialis luka bakar dan luka konsultan. Selamat datang Dr. Linda. Selamat datang ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini, dokter? Baik, alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ya. Monggo berkenan untuk bisa menyapa Sobat Sehat Sutomo dulu, dokter, yang sudah menantikan kedatangan Dr. Linda. Oke, halo Sobat Sehat Sutomo, selalu semangat ya. Nah, dokter, untuk Sobat Sehat Sutomo, Dr. Linda adalah dokter bedah plastik rekonstruksi dan estetika RSUD Dr. Sutomo yang sudah menangani berbagai permasalahan ya dok ya, baik terkait dengan bedah plastik rekonstruksi dan estetika. Nah, hari ini kita berdiskusi dengan tema yang sudah hangat diperbincangkan oleh masyarakat tengah kita dan sudah tidak menjadi hal tabu ya dok ya, terkait bedah plastik rekonstruksi dan estetika dokter. Mungkin bagi Sobat Sehat Sutomo, pertanyaan yang pertama muncul adalah apa sih dok sebenarnya bedah plastik rekonstruksi dan estetika itu? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin yang masih bertanya-tanya apa itu bedah plastik rekonstruksi dan estetik, ya itu hampir sama seperti namanya. Jadi kita dokter bedah yang menangani tindakan untuk rekonstruksi dan menangani tindakan untuk estetika. Tindakan rekonstruksi adalah apabila didapatkan suatu kelainan yang mengganggu secara fungsional yang nantinya akan kita perbaiki sehingga nanti fungsinya akan kembali normal atau mendekati normal. Sementara untuk bedah plastik yang estetika itu adalah sesuatu yang sudah normal mestinya, tetapi dibuat lebih baik lagi. Jadi menjadi super normal dan itu tentunya juga akan memperbaiki fungsi tetapi tidak lupa secara estetikanya kita perbaiki juga. Jadi itu adalah dua hal yang kita kerjakan bersama-sama. Itulah bedah plastik, Mbak. Rekonstruksi dan estetika. Jadi secara garis besar bedah plastik terbagi menjadi dua sektor mungkin ya dok ya. Ada yang sesuai kebutuhan atau karena kecelakaan, kecacatan. Ada juga yang memang memperindah gitu ya dok ya. Betul. Nah, mungkin Sobat Sehat Sutomo di luar sana bertanya-tanya dok. Kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk saya ini bisa melakukan bedah plastik gitu dokter? Tentu itu sesuai kebutuhan ya. Jadi kalau misalnya ada kelainan kongenital, ya itu harus segera lah untuk mencari dokter yang kompeten, dokter bedah plastik yang bisa memperbaiki fungsinya karena itu didapatkan kelainan secara kongenital. Jadi sejak lahir mendapatkan kelainan, misalnya jari yang dempet, telinga yang tidak terbentuk, celah di bibir langit-langit, ubun-ubun yang tidak bisa menutup, itu bisa segera datang ke bedah plastik. Tapi juga bisa apabila terjadi kecelakaan, trauma, kecelakaan lalu lintas, atau kecelakaan di rumah ya, atau kecelakaan kerja yang membuat trauma di wajah gitu kan, atau jari-jari yang patah, atau luka bakar. Nah, itu segeralah ke dokter bedah plastik gitu. Atau misalnya nih sudah karena aging proses gitu kan ya, kulitnya sudah kendur gitu, atau bentuk hidung yang kurang proporsional dengan wajah,
atau yang lainnya, bisalah segera datang ke bedah plastik. Jadi tidak melulu terkait estetika ya dok ya. Betul. Kalau kita ada kecelakaan atau kecacatan bisa ditempuh tindakan bedah plastik itu ya dok ya. Ya, betul sekali. Nah kalau misalnya nih dok, kita ingin melakukan bedah plastik, kira-kira sharing sedikit dokter, pertimbangan-pertimbangan apa saja yang bisa kita pertimbangkan, kita persiapkan sebelum melakukan tindakan bedah plastik itu dokter? Oke, jadi itu semua tergantung kebutuhan juga Betul, ya. betul. Kebutuhan akan pentingnya memperbaiki fungsi tubuh. Nah, jadi kalau yang seperti itu pasti yang pertama perlulah konsultasi yang baik dulu untuk mengkomunikasikan nantinya apa yang bisa diperbaiki. Begitu. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan atau trauma gitu atau kelainan kongenital, bisalah segera datang, nanti akan didiagnostik apa saja yang membuat kelainan tersebut dan nantinya akan berusaha kita perbaiki secara fungsi. Dan apabila ada yang dirasa kurang, yang karena aging proses itu tadi atau sesuatu yang disharmoni atau tidak proporsional, bisa juga lah segera untuk mengkomunikasikan. Jadi nanti akan bisa dievaluasi gitu. Misalnya kalau aging proses karena ototnya yang mulai kendur atau lemaknya yang mulai berlebih muncul misalnya di bawah kantong mata atau kulitnya yang mulai kendur. Nah, itu bisa kita perbaiki semuanya sehingga nantinya diharapkan secara fungsi dia baik dan secara estetika juga lebih enak dipandang. Oh, ya. Nah mungkin nih dok, secara umum mungkin banyak masyarakat atau sobat sehat Sutomo yang beranggapan bahwa bahaya nggak sih dok untuk bedah plastik. Nah melihat dengan kalangan artis sudah menjadi tren ya dok ya, bedah plastik ini ada yang awalnya ndak mancung jadi mancung, oh kok tambah cantik, kok tambah ganteng gitu ya dok ya. Jadi ada keinginan untuk melakukan bedah plastik dan kebetulan ada budgetnya dokter Linda. Ya, nah, betul. tapi masih maju mundur nih dok. Antara takut ada risikonya nggak ya? Prosedurnya seperti apa ya gitu? Monggo bisa dijelaskan dokter. Prosedurnya seperti apa dan kalaupun ada risikonya seperti apa dokter? Oke, kalau untuk prosedur itu sendiri memang ada tahapannya. Yang pertama pasti konsultasi ya, sehingga kita tahu apa yang bisa kita perbaiki baik fungsinya maupun secara estetikanya. Kita pikirkan desainnya, seperti itu, kita komunikasikan pada pasien. Terus kemudian setelah itu pasti kita butuh suatu tahapan untuk menuju operasi itu sendiri pastinya ya. Jadi selain kita melihat komunikasi tadi, kita juga perlu memeriksa kondisi umumnya dahulu, apakah ada penyakit penyerta, apakah ada hipertensi, ada diabetes, apakah itu terkontrol, apakah minum pengencer darah misalnya, seperti itu. Sehingga nantinya kita tahu apa yang kita hadapi ke depan dan yang pasti itu semua harus terkontrol ya. Terus setelah itu juga kita perlu melakukan pemeriksaan laboratoris dan juga radiologis gitu ya. Untuk laboratoris ya kita perlu tahu bagaimana kondisi secara sistemiknya dan untuk radiologis biasanya kita perlu tahu bagaimana kondisi toraksnya karena nantinya juga dengan operasi pastinya ada yang operasi bisa dikerjakan secara lokal, tetapi juga ada operasi yang harus dikerjakan bersama dengan dokter anestesi dengan pembiusan seperti itu, sehingga kita perlu mempersiapkan sebaik-baiknya sehingga harapannya nanti baik hasilnya gitu untuk pasien gitu. Sementara untuk komplikasinya yang namanya suatu tindakan ya kemungkinan bisa terjadi komplikasi walaupun dengan semua tata cara tadi kita berusaha meminimalkan komplikasi tersebut seperti itu. Tapi biasanya komplikasi ini ada jangka pendek dan jangka panjang ya. Yang jangka pendek biasanya pasti ya kalau habis operasi itu selalu ada edem, bengkak. Betul. Bengkak itu pasti gitu ya. Kalau di wajah kadang orang bilang kayak KDRT itu lebam-lebam biru gitu kan ya, bengkak itu biasa terjadi tapi bisa dibantu dengan salep dan obat-obatan. Selain itu juga mungkin ada rembes-rembes darah sedikit. Kalau untuk jangka panjang itu yang kita takutkan adalah bisa terjadi infeksi. Cuman memang kita dengan persiapan yang bagus gitu, dengan sterilitas yang terjaga yang kita kerjakan sehingga harapannya adalah
infeksi itu minimal sekali. Jadi itu sih resiko untuk dilakukan suatu operasi hampir sama mungkin dengan operasi yang lain gitu. Cuman memang kalau untuk estetika itu kan kadang ada kepuasan tersendiri dari pasien gitu. Jadi ya itu yang harus detail dikomunikasikan seperti apa yang diinginkan sehingga nantinya komplikasi yang kurang puas atau yang lain-lain itu bisa kita siasati seperti itu. Jadi perlu adanya pemeriksaan khusus, persiapan yang sangat khusus ya dok. Ada persiapan. Iya. Jadi nih dok, mungkin sobat sehat Sutomo di luar sana ada yang keinginan untuk bedah plastik, tapi masih minim rekomendasi atau referensi tempat di mana kita bisa aman untuk melakukan bedah plastik. Nah, akhirnya nanti worst case-nya mungkin kemungkinan terburuk ketika kita salah pilih klinik atau seperti apa, adanya malpraktek dokter. Mungkin dari Dokter Linda ada tips sedikit bagaimana cara kita untuk bisa memilih tempat yang aman untuk kita bisa melakukan bedah plastik, dokter. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita bedah plastik ini dinaungi suatu perhimpunan, ya, Perhimpunan Bedah Plastik Indonesia. Ada singkatannya PERAPI. Nah, jadi kalau misalnya ragu atau takut, ini dokternya beneran nggak sih, kompeten nggak sih, gitu. Bisa browsing aja, gitu, bisa di search gitu dari PERAPI website, di situ bisa dicek nama-nama dokter di daerah yang masing-masing yang diinginkan. Jadi insya Allah kalau sudah tergabung di perhimpunan PERAPI itu, kita adalah bedah-bedah plastik yang kompeten, yang sesuai dengan bidang ilmunya gitu. Jadi sebaiknya seperti itu sih. Bisa dicek ya dok ya, di PERAPI tadi ya dok ya. Iya, jadi sobat sehat Sutomo yang ingin memilih klinik atau rumah sakit untuk melakukan bedah plastik bisa langsung atau bisa langsung konsultasi ke dokter bedah plastik di rumah sakit yang dipercaya gitu ya dok ya. Iya, boleh, silahkan. Nah gini nih dok, misalnya kita sudah melakukan bedah plastik nih dok, dan hidung misalnya kita ambil contoh hidung ya dok ya, menjadi mancung gitu ya dok ya. Kira-kira apakah itu permanen atau lambat laun akan kembali seperti semula, dokter? Itu banyak pertanyaan. Iya, betul. Itu. Dan juga ada pertanyaan gini loh, dok, nanti dikasih plastiknya di sebelah mana? Padahal kita sama sekali nggak pakai plastik ya. Oh gitu ya dok. Istilah aja. Jadi ini tadi pertanyaannya bagus. Kalau misalnya operasi salah satunya hidung, itu permanen atau enggak gitu ya. Kalau hidung kan memang ada beberapa cara ya. Kalau untuk kita bedah plastik biasanya kita menggunakan bisa menggunakan silikon, bisa juga menggunakan cartilage graft dari telinga, atau bisa menggunakan tulang iga. Nah di sana memang itu akan diaplikasikan, dimasukkan, dipasang di molding dan sebagainya sehingga harapannya memberi harmonisasi yang baik untuk wajah, dan itu biasanya juga akan permanen gitu. Jadi nggak mungkin kalau sekarang operasi terus minggu depan jadi berubah lagi gitu, enggak, karena yang kita masukkan adalah sesuatu yang solid begitu, dan itu semuanya akan harapannya sesuai dengan keinginan. Itu lain kalau misalnya kita injeksi-injeksi ya, itu beda. Kalau bedah plastik nggak melakukan itu. Jadi seperti injeksi filler atau silikon itu mah janganlah, karena itu malah akan membahayakan. Betul ya dokter. Nah mungkin nih dok, tadi sempat disinggung sama dokter Linda terkait efek samping atau resikonya atau komplikasinya seperti apa. Nah apakah efek samping itu sama setiap individu ketika melakukan bedah plastik atau berbeda-beda setiap orang? Dan ketika kita sudah melakukan bedah plastik, recovery-nya, pemulihannya berapa lama dokter? Oke, iya tadi saya juga lupa yang menjelaskan ya. Kalau itu tadi komplikasinya itu secara umum begitu. Tapi itu juga tergantung pada diri sendiri gitu kan ya, tergantung pada yang membawa badan, istilahnya begitu. Jadi memang dari awal makanya perlu komunikasi yang cukup bagus gitu untuk kita lihat apakah nantinya akan membuat penyulit pasca operasinya. Salah satunya mungkin adalah faktor alergi. Nah, jadi reaksi alergi ini juga kalau misalnya ada alergi tertentu sebaiknya dikomunikasikan, karena terkadang reaksi alergi ini muncul gitu di luar prediksi seperti itu. Jadi memang makanya itu harus dikomunikasikan dengan baik.
Dan untuk komplikasinya sendiri, setiap individu akan berbeda-beda, itu tergantung individu yang membawa. Dan juga tadi mungkin saya tambahkan, kalau untuk hidung, operasi hidung, mungkin dia akan permanen, tetapi untuk operasi misalnya wajah, facelifting atau yang lain, itu nantinya juga hasilnya tergantung individu, seperti kualitas kulit individu tersebut, bagaimana gaya hidup individu tersebut, apakah suka begadang, apakah suka merokok, minum minuman keras, seperti itu, yang nantinya akan membuat kualitas kulitnya lebih cepat turun, sehingga ada yang gaya hidupnya baik, begitu 10 tahun masih bagus, masih kenceng, masih bagus lah kualitasnya. Tapi ada juga karena gaya hidup yang kurang baik seperti itu tadi, 3 tahun sudah mulai kelihatan turun seperti itu. Dan juga kualitas kulitnya misal pori-pori besar, itu juga membuat lebih cepat elastisitasnya menurun, seperti itu. Tergantung Jadi setiap berbeda-beda ya dok, Yes. berbeda-beda setiap individu. Tidak bisa disamakan ya dok. Nggak bisa. Misalnya ada temennya operasi sama-sama operasi nih dok. Kok kamu sudah cepat sembuhnya, aku kok belum? Nah itu berbeda-beda ya dok ya. Iya. Durasinya beda-beda, Betul. recovery-nya. Recovery-nya berbeda-beda, Iya. dan hasil jahitannya juga bisa beda loh satu sama Oh, lain. begitu ya, Dok, ya? Kalau untuk di wajah biasanya kan jarang sekali terjadi keloid ya. Cuman memang di area yang lain, misalnya abdominoplasti begitu, ada yang bisa jadi bagus, smooth satu garis, tapi ada juga yang jadi hipertrofik atau jadi keloid. Nah, itu makanya perlulah itu dikomunikasikan di awal sehingga kita dokter tahu nanti mengantisipasinya seperti apa. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya lumayan detail ya, Sobat Sehat Sutomo. Nah ini mungkin dokter, Sobat Sehat Sutomo ini ada yang keinginan untuk bedah plastik. Nah efek sampingnya mungkin salah satunya adalah ketagihan ya dok ya. Kok dengan tindakan pertama aku tambah cantik, pengen ngerubah ini, pengen ngerubah itu gitu ya dok ya. Kira-kira dokter ada batasan nggak untuk setiap individu ini melakukan bedah plastik? Ya, oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau untuk batasan, yang membatasi dari diri sendiri dan kebutuhan kalau menurut saya ya. Jadi itu juga yang akhirnya perlu kita evaluasi bersama, dikomunikasikan dengan dokternya juga, apakah perlu atau tidak perlu. Karena memang kalau untuk memenuhi hasrat, itu kadang kan nggak akan ada putusnya ya. Betul. Jadi akan selalu. Tapi kalau pada intinya memang tidak ada batasan. Ya, batasan tidak ada gitu dikerjakan. Bahkan untuk anak yang bayi pun kita bisa melakukan rekonstruksi untuk bibir sumbing minimal 3 bulan. Untuk itu pun untuk syarat pembiusan. Jadi 3 bulan sudah bisa kita lakukan rekonstruksi untuk bibir sumbing. Seperti itu. Terus kalau yang batasan paling tinggi usia itu juga tergantung pada kondisi tubuh ya. Ada pasien yang 70 tahun masih sehat, nggak ada komorbid begitu, dan ingin dikerjakan operasi estetika, itu pun bisa dikerjakan asal dari hasil pemeriksaan tidak ada yang dikhawatirkan, seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan sih. Tergantung kebutuhan ya dok ya. Kebutuhan dan budget ya dok ya. Oh iya pastinya. Kalau terkait dengan memperindah tubuh ya dok ya. Estetika ya. Estetika betul. Nah ini mungkin dokter, pertanyaan yang banyak sekali dipertanyakan dan mungkin menjadi hangat perbincangannya, tapi agak sensitif dokter, yakni terkait dengan biayanya dok. Iya, jadi dokter Linda tadi sempat singgung terkait ada dua sektor lah ya dok ya. Kita ada yang pertama adalah terkait dengan kecelakaan atau kecacatan atau cacat lahir, kemudian yang kedua adalah tentang memperindah. Nah kira-kira semua ini di cover BPJS atau insurance atau seperti apa nih dok? Kan di kalangan masyarakat kita sudah tahu ya dok ya, bedah plastik ini sangat mahal untuk budgetnya seperti itu ya dok ya. Monggo bisa dijelaskan dokter? Oke baik, terima kasih. Jadi memang yang untuk rekonstruksi, baik itu karena trauma, karena kecelakaan kerja, karena luka bakar, karena kongenital, itu masih di cover by insurance ya. Oleh BPJS juga cover, insurance swasta juga cover, itu bisa diklaimkan. Tetapi untuk tindakan estetik, karena dia adalah suatu kondisi yang normal, dibuat menjadi super normal, itu nggak cover by insurance. Ya, jadi memang itu yang membedakan ya. Iya, seperti itu Mbak. Jadi mungkin berarti secara umum memang berbeda ya dok ya. Kalau misalnya kita membutuhkan tindakan bedah plastik karena kecelakaan atau cacat lahir, mungkin bisa di cover BPJS atau insurance swasta ya dok ya. Tapi kalau misalnya ingin memperindah
mempercantik tubuh, monggo dikumpulkan dulu budgetnya Yes, gitu ya dok ya. setuju. Dan karena itu merupakan kebutuhan tersier sebenarnya dokter Iya, kalau untuk yang betul. estetika ya dok ya. Jadi monggo Betul. bisa berkonsultasi langsung dengan dokter beda plastiknya gitu ya dok. Tapi sekarang juga karena situasi kondisi ya, Betul. orang banyak menggunakan sosial media, Mm-mm. jadi diperlukan sepertinya sesuatu yang lebih itu. Mm-mm. Jadi sepertinya sekarang juga mulai banyak Iya, dan nggak tabu lagi. sudah untuk menjadi tren melakukan. karena Yes, ya jadi dok ya. tren, betul. Sudah menjadi tren betul. Nah ini mungkin dokter Linda sedikit dibocorkan. Apa Kira-kira sepengalamannya dokter Linda, bedah plastik yang digemari oleh masyarakat ini di bagian mana? Dan juga apa sih bedah plastik yang terjangkau gitu harganya Oh, Mas Ian gitu dokter. Oke. Mau nggak di-spill sedikit dok? Makasih, ini khusus untuk estetik nih. Iya, berarti ya, bukan estetika. untuk Betul, rekonstruksi betul, ya. betul, Oke, betul. kalau untuk estetik banyak sih ya. Hidung tuh banyak tuh. Indonesian nose kan memang kalau kita lihat kadang orang merasa kurang proporsional Betul. gitu. Itu terus untuk agingnya juga untuk mata banyak, cukup banyak. Untuk lower blepharoplasty sekaligus mid facelifting, kemudian facelifting itu juga digemari oleh masyarakat. Terus juga liposuction, abdomino cukup banyak. Jadi memang masyarakat sekarang lumayan terbuka begitu ya, dan mudah sekali di browsing. Jadi mereka tahu seperti apa nantinya hasilnya, harapannya seperti itu. Jadi cukup banyak kok yang dikerjakan saat Baik-baik ini. dok. Bicara lagi dengan cacat lahir dokter. Apakah semua cacat lahir seperti bibir sumbing seperti itu apakah tercover dengan BPJS atau tidak dokter? Iya, memang kalau untuk bibir sumbing cover ya, Oh, kalau di cover BPJS ya. BPJS. Untuk yang lain, untuk mikrotia, kemudian untuk sindaktili atau sindrom yang lain juga cover. Oh ya. Jadi sejauh ini dokter Linda kan sudah menjalani atau sudah mendapatkan case-case yang sangat-sangat banyak ya dok ya. Kira-kira sejauh ini dokter Linda pengalamannya ada nggak bedah plastik yang memang unik dan pada saat penanganannya memang berbeda dari yang lainnya? Mungkin sharing sedikit dokter cerita. Makasih. Jadi memang kita ini cukup luas cakupannya. Kita menangani dari sesuatu yang paling nggak enak sampai sesuatu yang cantik banget, harum dan seperti itu ya. Jadi itu berbeda sekali rasanya ya. Sensasinya juga berbeda. Jadi pada saat menangani pasien untuk rekonstruksi itu memang kita harus benar-benar berusaha mengembalikan agar fungsinya menjadi normal atau mendekati normal. Dan itu suatu tantangan tersendiri tentunya. Karena kita diharapkan bisa membantu pasien tersebut untuk nantinya bisa bekerja kembali atau beraktivitas yang diperlukan untuk sehari-hari seperti itu. Sementara untuk tindakan estetika ini juga challenging juga karena sesuatu yang normal kita jadikan yang lebih super normal seperti itu, sehingga harapan-harapan akan banyak sekali dari pasien tersebut, dan itu memang dibutuhkan suatu seni dan suatu komunikasi yang cukup terbuka begitu, sehingga nantinya harapannya hasilnya akan sesuai dengan harapan pasien. Jadi memang itu sesuatu yang sangat berbeda dan itu sangat luar biasa menurut saya, dan alhamdulillah respon masyarakat sekarang terhadap bedah plastik cukup banyak. Ya. Begitu ya dok ya. Ya. Nah mungkin nih dok, mungkin Sobat Sehat Sutomo di luar sana sudah tidak ragu dan tidak sedikit untuk memilih Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk menjadi pelayanan untuk bedah plastiknya. Mungkin bisa sekilas sedikit di-sharing dokter, diceritakan terkait pelayanan bedah plastik di RSUD Sutomo. Rumah dokter. Sakit Sutomo Iya, ya? betul. Wah, Sobat Sehat Sutomo, Rumah Sakit Dr. Sutomo ini mempunyai pelayanan bedah plastik yang luar biasa. Kita memiliki 5 divisi di Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk bedah plastik itu sendiri. Luka bakar dan luka, divisi kraniofacial, kemudian divisi hand and micro, jadi untuk sambung-sambung pembuluh darah, operasi yang dari punggung dipindah ke depan, dari kaki dipindah ke perut, seperti itu bisa kita kerjakan di sini dengan teknik microsurgery. Dan juga kita ada genitalia eksterna seperti kasus-kasus
hipospadia bisa kita kerjakan di sini. Dan yang terakhir tentu saja kita juga punya divisi estetika. Jadi ada 5 divisi bedah plastik lengkap komplit di Rumah Sakit Dr. Sutomo ini, dan segala fasilitas yang cukup lengkap untuk dilakukan operasi yang aneh-aneh kasusnya seperti itu. Dan di sini juga kita mempunyai disiplin ilmu yang lain yang biasanya kita untuk case-case sulit selalu melakukan diskusi multidisiplin, sehingga harapannya nantinya akan lebih hasilnya akan lebih sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Untuk luka bakar sendiri kita mempunyai burn unit ya, kita punya ruang isolasi khusus untuk pasien-pasien luka bakar, dan itu juga case-nya lumayan cukup banyak dengan kasus yang lumayan berat luka bakarnya di sini. Dan kita juga punya alat khusus untuk melakukan operasi skin graft yang super kecil dengan perbandingan 1:6 sampai 1:9, 1:12 itu pun bisa dikerjakan di sini. Dan juga jangan takut kalau yang mau operasi estetika, di sini ada khusus gedung STOC ya, di depan sana bersama dengan Geraha Amerta. Di situ juga lumayan, bukan lumayan ya, sangat bagus loh ruangannya, juga kamar operasinya dengan tenaga-tenaga ahli dan juga tenaga medis pendukung yang lain yang cukup membuat suasana nyaman apabila ingin operasi estetika di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Jadi jangan ragu ya Sobat Sehat Sutomo, datang kemari apabila perlu melakukan tindakan bedah plastik rekonstruksi dan estetika. Ya betul, sudah dijelaskan secara detail nih Sobat Sehat Sutomo dari Dr. Linda. Jadi jangan ragu lagi ya dok ya, untuk memilih RSUD Dr. Sutomo untuk tindakan bedah plastiknya. Ya, langsung datang saja berkonsultasi di gedung STOC ya dok ya, di Geraha Amerta. Nah, sudah tidak terasa dokter, sudah sangat lama kita berdiskusi terkait bedah plastik rekonstruksi dan estetika ini karena sangat hangat diperbincangkan oleh masyarakat dokter, sudah bukan menjadi hal tabu lagi ya dok ya. Mungkin sebelum kita tutup nih dok podcast hari ini, mungkin dari Dr. Linda ada pesan-pesan untuk Sobat Sehat Sutomo terkait bedah plastik rekonstruksi dan estetika. Monggo silakan. Oke, terima kasih. Halo Sobat Sehat Sutomo. Jangan ragu apabila membutuhkan penanganan dari bedah plastik rekonstruksi dan estetika. Segera datang, segera komunikasikan sehingga nantinya akan didapatkan hasil yang baik untuk memperbaiki fungsi maupun estetika masalah Anda. Baik, terima kasih luar biasa Dr. Linda. Kami ucapkan terima kasih juga Dr. Linda atas waktu yang sudah diluangkan. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Sobat Sehat Sutomo yang sudah menyaksikan dan mengikuti podcast dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita didiskusikan bisa bermanfaat ya Dr. Linda untuk Sobat Sehat Sutomo sekalian. Bedah yang membangun bukan hanya mempercantik, akan tetapi mengembalikan fungsi dan membangun kepercayaan diri. Itu dia cerita kita soal rekonstruksi dan estetika. Bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Selamat berjumpa di podcast selanjutnya. Semangat sehat semuanya!